Excel juga di game sebelumnya. Iya. Masih Alice tuh masih sangat bebas untuk bergerak lah ya. Kita nggak tahu apakah mereka bakal membiarkan EVOS untuk memiliki Alice lagi karena Alice tuh jadi salah satu hero yang benar-benar mengacaukan pergerakan yang dimiliki sama Orange Louvre. Selain Yes. itu masih ada Ruby yang emang tanky parah dari sisinya EVOS tadinya. Dan bahkan tadi peran dari Selena pun benar-benar kali ini berhasil di take down oleh anak-anak Orange Louvre. Ion tidak akan dibiarkan lagi menggunakan Selenanya. Sementara itu Link pun juga dihilangkan oleh anak-anak EVOS SG. Respect banget ke arah seorang Chibi. Karena mereka sudah tidak mau terulang lagi hal-hal yang bisa dibilang memberikan impact yang cukup besar untuk anak-anak EVOS SG. Betul banget nih. Dan Lunox seperti yang tadi aku sempat ngomong, Lunox merupakan salah satu hero yang penting banget kalau menurut aku karena Lunox tuh sekarang tuh jadi favorit untuk memperstone banyak banget hero. Esmeralda, Alice, dan bahkan hero-hero yang super tank itu bisa di take down dan bakal bisa dilahap sama seorang Lunox sendiri. Tapi setelah Lunox ada Barats, The Dino Riders kali ini yang sudah dibuang sama Orange Louvre. Tapi beneran namanya Barats The Dino Rider. Kamu baru tahu ya? Iya, nama itunya ya? Iya, nama full lengkapnya itu adalah Barats The Dino Rider. Oh emang dia pengendara dino ya? Iya, makanya. Naikin dino. Iya. Bisa dibilang keren juga ya. Pastinya dong. Kita udah punya naga, ada punya dino, apalagi ya di Land of Dawn ada panda. Ada ini ya, naga tuh diboncengin gitu kan. Gimana caranya? Mohon maaf. Iya, kalau Cici nonton series Game of Thrones tuh, namanya Daenerys Targaryen. Yang ngerti, tapi kan dia Mother of Dragon sama Iya, Dragon. beda ya. Nggak ada tiba-tiba di situ ada nongol si apa namanya? Si Dino, nggak ada. Ini zaman dulu banget ya, berarti zaman dulu hebat juga ya. Manusia bisa ngendaliin dino ya. Waduh, mantap. Tapi kita lihat juga di sini dari sisinya EVOS SG, mereka lebih ngebuang ke arah seorang Esmeralda, di mana kita tahu juga Esmeralda super tanky. Tapi first pick, Varsha, really? Varsha untuk aim kali ini, well, mungkin kita juga cukup terkejut ya, dan juga terheran-heran dengan kehadiran Varsha untuk first pick ke Orange Louvre. Memang bisa dibilang mereka mungkin ingin mengamankan mage dealernya terlebih dahulu, makanya mereka oke. Tapi kan masih ada Eudora, masih ada Veil, masih ada Valir. Opsinya terlalu banyak gak sih? Iya, the problem is Varsha itu menurutku emang lebih jauh unggul sih. Dengan kehadiran fitur Ice Strike, plus dia juga punya escape mechanism yang mendukung banget dari wings by wingsnya. Tapi apakah worth untuk diambil sebagai first pick? Nah, itu dia yang mau aku bahas. Karena ada Jawhead yang langsung bisa dilepaskan ke arah tim EVOS SG bersamaan dengan Harit kali ini. Agak cepat untuk ngambil ke arah Haritnya, mungkin ingin bermain phase yang sama, yakni adalah phase cepat dari sisinya EVOS SG. Oke, tapi lihat kali ini. Ternyata dari anak-anak Orange Louvre mengambil Ruby dan juga Lisansin. Ruby dicolong Orange Louvre. Tapi naga diambil sama EVOS SG. Ini seperti yang tadi kita bahas ya. Akhirnya sang naga kembali ke dalam Land of Dawn dan bakal mencoba untuk mengambil burung fairy dari seorang Varsha sendiri yang bisa diambil dan di-dive dengan Furious Dive dan juga Dragon Tail. Tapi ini bisa dibilang terjadi pertukaran hero juga gak sih? Kan di game kedua tuh anak-anak EVOS SG pakai Ruby sama Lisansin, tapi kali ini di game ketiga mereka nggak mau ngebiarin Ruby dan juga Lisansinnya itu dipegang sama anak-anak EVOS SG. Dan like I said in the beginning, finally Alice pun di-ban. Wow, nggak dikasih pergi Alice dan juga Hilda. Tapi ingat ya, Brodidinya masih lepas nih. Namun yang dibuang kali ini oleh EVOS SG. EVOS SG next yang bakal ngambil satu pick dulu sebelum masuk dalam double pick buat Orange Louvre. Hamus, Valir. Valir, it's a nice option. Kenapa? Oh, karena mereka juga udah punya Varsha sih. Terus mereka ngelihat anak-anak EVOS SG belum mengamankan mage, makanya dia oke. Daripada kita kecicil early game ya, ketahan dengan adanya Berfireball dan juga Searing Torrent, kenapa kita nggak ban aja Valirnya? Jadi membuat mereka kayak mungkin dapat sedikit space. Wait a minute. Wait a minute. Ini damage-nya dari mana? Yang anak-anak Orange Louvre?
atau anak-anak Iya, SSG? Orange Louvre, mereka tanky banget. Rafaela, Hylos, Ruby, aku yakin tankinya sih tanky banget. Tapi mohon maaf, damage berarti mereka bergantung dengan Farsha dan juga Yi Shanshin. Yeah, Harus that's bermain it. dengan sangat cepat. Ya, mereka cuma mengandalkan damage dealer dari Isanshin dan juga Parsha. Mungkin mereka bakal lebih berfokus buat team fight 5 lawan 5. Kelihatannya ya dari segi line up ya. Tapi kalau ngeliat anak-anak EVOS SG, mereka juga udah ngamarin Eudora, ngamarin Khalid juga. Yang bisa dibilang mereka juga mempunyai damage output yang kuat banget untuk individual team fight-nya. Yes, di sini dengan adanya Khalid, Yuzhong, Harit, Eudora. Aku agak sedikit bingung sih, mereka masih tetap bermain dengan 2 tank, Jalhead dan juga Khalid seperti di game-game sebelumnya. Tapi ini bertukarnya adalah EVOS SG yang melakukan bermain dengan 2 tank ya, karena sebelumnya Orange Louvre yang melakukan hal tersebut. Tapi mereka bergantung dengan damage yang diberikan sama Harit dan juga Eudora karena di awal-awal seperti Yuzhong belum mempunyai kapabilitas untuk melakukan hal tersebut. Ya. Padahal mereka butuh banget damage buat Orange Louvre. Maksudku, tankinya sih gila-gilaan loh dan mereka nggak ngambil kayak carry atau apapun. Kita lihat aja kali ya di dalam line of dan apa yang bakal terjadi di game ketiga. Game terakhir atau game penentuan. Siapa yang akan lanjut ke babak selanjutnya dari Orange Louvre dan juga EVOS SG. Yes, di One Esport MPL Invitational kali ini. Karena di arah tengah kali ini sudah ada Joker dan kawan-kawan. Dan Kuja akan menggunakan Ruby sementara itu Pokemon. Dengan Yuzhongnya di arah bottom lane. Kali ini bakal coba di cover ada Aim dengan Rafaelanya. Bakal bergerak terlebih dahulu. GPL bakal menggunakan ejectornya langsung connect karena seorang Aim. Tapi untungnya ada flicker yang bisa digunakan untuk menyelamatkan dirinya dari kematian. Tapi Aim benar-benar sekarat, jangan sampai terpick off oleh GPL karena lihat sebelah sana GPL sudah hadir berada di paling depan. Tapi tidak bisa mendapatkan apapun ya. Yes. Masih mencoba untuk bermain dengan super agresif dari sisinya EVOS kali ini. Sedangkan Orange Louvre membutuhkan beberapa item. Apalagi dari seorang Chibi yang belum masuk ke dalam jungle sama sekali untuk mengambil red buff atau blue buffnya. Kita nggak tahu apakah dia langsung membuat ke arah Hunter knife-nya dia. Karena aku lihat dari tadi dia di laning terus sih. Kayak agak sayang banget kalau misalnya di awal-awal dia udah beli Hunter knife. Tapi dia baru masuk ke jungle itu sekarang gitu loh. Karena dia benar-benar ditemenin banget oleh Joker dan juga Aim untuk mengambil ke arah blue buff-nya. Tapi kayaknya untungnya masih bisa diamankan ya. Untungnya masih begitu. Karena kalau kita lihat dari Ion dan juga GPL, Ion butuh item secepat mungkin. Dia punya Magic Penetration Shoes karena dia jadi damage dealer yang bakal penting banget untuk ngeberson teman-teman Orange Louvre. Lihat sebelah sana GPL sudah mulai datang. Ejectornya ke arah red buff. Ditunda lagi dari seorang Chibi. Ya sementara itu Joker melakukan stun ke arah seorang GPL. GPL dalam bahaya, terkena slow, terkena DPS. Dan masih ada ejector dileparkan dan ada rempet telah di pop up. Pokemon bakal coba untuk take in, bakal jadi set. Back, tapi lihat aimnya masih berdiri kokoh dan berhasil dapetin satu first blood diamankan oleh anak-anak Orange Louvre, tapi aimnya kali ini harus menghilangkan double kill untuk seorang Potato dengan Haritnya. Ya, tapi Thunder Red dari seorang Ion benar-benar on time banget. Dan Harit tinggal menyelesaikan dengan Synchro Vision dan juga Chrono Dash. Mendapatkan 2 point kill untuk seorang jungler di awal. Keuntungan yang sangat besar ya buat EVOS SG sendiri. Yes. 6.000 kali ini sudah mengungguli sekitar 700 gold sampai 800 gold di awal-awal untuk EVOS SG. Tapi kalau kita lihat Chibi, dia akhirnya berfokus untuk dapat ke arah red buff terlebih dahulu. Pokemon terhenti tadi karena menerima damage cukup besar dari teman-teman Orange Louvre. Dan dia masih belum memiliki item HP Regeneration yang mampu untuk memberikan pergerakan yang bagus untuk teman-teman dari EVOS SG. Oke, tapi kali ini Chibi mencoba untuk ngamanin Little Wonder terlebih dahulu demi mempermudah rotasi dia ke arah top lane ataupun ke arah bottom lane. Sementara itu Jipurlangnya langsung injek ke arah seorang Joker dan tiba-tiba Potato pun hadir memberikan mimpi buruk untuk seorang Joker. Dan kali ini anak-anak EVOS SG pun langsung bergerak ke area Turtle Pit. Ya, dan menariknya di sini adalah seorang Chibi berhasil mendapatkan 1 poin kill di bawah ditemanin sama Rafaela dan juga Farsha. So, biasanya Khalid menggunakan yang namanya Flowing Blood.
Kali ini dia menggunakan killing spree. Dia pengen banget ngasih damage jauh lebih besar. Bahkan dia ngambil cara execute. Benar-benar berfokus untuk dapetin ke arah keunggulan di sebelah sana. GPL kali ini menerima damage yang cukup besar dari 3 hero di arah bawah. Dan tidak bisa melakukan apapun, berhasil. Ambil Rafaela dengan modal Holy Healing dan juga Holy Baptism yang mungkin akan menjadi game changing Ya. untuk game kali ini. Dan kalau kita lihat dari Potato kali ini, blue buff sudah diambil. Mungkin ya Necklace of Durance bakal jadi salah satu jawaban juga. Karena EVOS SG kali ini mereka harus melakukan 2 scaling dulu untuk 2 hero-nya. Ya. Untuk Eudora dan juga Harit. Dapetin item lebih cepat. Karena si Harit juga udah sampai bikin ke arah Mystery Shop kan. Oke, tapi kayak ini Joker dalam bahaya. Ada zaman Force disundulkan oleh seorang Jipun Lang. Tapi kali ini datang Chibi yang berhasil membalaskan dendam teman satu timnya. Tapi ada Emo Panda juga digunakan. Mengincar arah Potato. Raging Sandstorm-nya on point. Langsung mengincar arah seorang Joker. Dan tiba-tiba datang barongsai dari seorang Pokemon. Bakal coba diincar ke arah Kuja. Kuja sendirian. Terlalu jauh positioningnya dan gak bisa bertahan hidup. Terkena stun dari seorang Chibi dan langsung instantly mundur. Karena teman-temannya pun sudah menghilang, aka terpick off. Selain dari gak punya damage yang cukup baik di awal, ada satu lagi problem yang dimiliki sama Orange Louvre. Yes, mereka punya Law and Order dari Joker Hylos. Mereka punya juga I Am Offended dari seorang Ruby. Uja. Yes, tapi kalau Harit yang bergerak, akankah mereka punya kemampuan untuk nge-take down seorang Harit? Yeah. Apakah mereka punya kemampuan untuk nge-lockdown seorang Harit sendiri? Oke, tapi Kuja dalam bahaya. Look at the damage from Ion. Instantly burst down. Dan gak bisa bertahan hidup lagi. Sementara itu, lihat udah mulai bergerak anak-anak EVOS SG. Dan nampaknya akan coba untuk terus memberikan pressure ke arah top lane. Karena ini semakin menguntungkan untuk seorang Soul. Karena dia berhasil dapetin top turret dari anak-anak Orange Louvre. Benar banget, dan buat kalian juga jangan lupa untuk melakukan prediksi dan menangkan 1000 diamond. Kunjungi oneesports.gg/mplI ready. Oke. Dan Potato juga langsung nge-secure ke arah turtle buff-nya kali ini. Chibi mencoba untuk menginvade jungle milik EVOS SG. Apakah jadi salah satu yang wise kali ini? Yes, Jipunang langsung hilang dalam sekejap mata. Sementara itu Pokemon muter-muter layaknya sebuah barongsai. Tapi ada Glory Spade di arah depannya. Dragon Tail, dan look at that. Execute dan juga Soul Grip instantly taking down. Tapi Potato mengincar ke arah seorang Aim. Ada Raging Sandstorm-nya on point. Konek ke arah seorang Chibi. Chibinya di take down. Neo dalam bahaya. Flick out dan mundur untuk memeluk inner turret. Tapi di top lane-nya Kuja, kamu diam-diam berhasil mendapatkan turret dari EVOS SG. Tapi ini keuntungan yang tidak begitu baik. Karena EVOS SG pun berhasil dapetin juga bottom turret dari anak-anak Orange Louvre. Ditambah dengan middle turret juga yang baru diambil sama Soul dan juga Ion. Blue Buff kali ini mencoba untuk di-invade sama teman-teman dari EVOS. GPL memang sudah di-take down berkali-kali. Tapi Joker, apakah kamu berani untuk mendekati teman-teman dari EVOS yang memang punya damage cukup memumpuni? Bahkan dari seorang Ion pun masih bergerak dengan sangat bebas. Heaven's Defender sudah diselesaikan sama seorang Potato, menambah attack speed dan juga movement dari seorang Harit sendiri. Walaupun ya Blue Buff masih bisa di-take care sama Chibi, tapi Chibinya masalahnya di-take down 2 kali udah. Betul. Dan bisa dibilang kali ini Potato lebih berjaya di arah tengah. Dan lihat di arah top lane-nya. Ternyata Kuja pun harus di-take down. Sementara itu Pokemon udah mulai berputar-putar. Joker terjepit di ruang nostalgia dan gak bisa bergerak kemanapun. Tersandwich oleh anak-anak EVOS SG di area second turret dari Orange Louvre. Dan nampaknya mereka sudah mulai getter dan ingin mendapatkan top dan juga middle turret dari Orange Louvre. Ya, top or middle turret dari Orange Louvre. Kali di sisi atas pun sudah di-dive in dan bahkan dari seorang Neo berhasil di-burst down dengan adanya Lightning Arrow dari seorang Ion dan juga Dragon Tail dari seorang Pokemon. Yes. GPL mengincar karena Aim kali ini akan di-eject ke arah belakang. Dia bukan di bolster. Iya, untungnya nggak ke take down atau nggak kena ejector. Thanks to Rafaela. Masih bisa bertahan kali ini untuk mempertahankan dirinya sendiri ya. Iya, mempertahankan dirinya sendiri 8 menit. 24.000 di tangan EVOS SG mengungguli 5.000
dari Orange Louvre. Orange Louvre membutuhkan waktu untuk mendapatkan scaling item seorang Chibi. Karena Chibi kali ini baru level 11 dan kalau kita lihat secara item dari Yi Sanshin pun agak sedikit tertinggal dari seorang Potato. Mungkin karena damage juga ya. Karena kalau kita ingat juga Harit itu hero yang walaupun scaling tapi early-nya masih bisa ngasih damage yang cukup besar karena dia adalah mage. Oke, Jipunlang terkena stun. Mau ejector siapa? Joker kah atau Neo kah? Tapi lihat di tengah terjadi misdirection atau penggalian isu dan didapatkan inner turret dari anak-anak Orange Louvre. Lihat Lightning Trunken dan juga Oracle untuk seorang Soul udah di-secure demi menambah durability plus burst down dari seorang Ion ini bakal menjadi PR yang benar-benar harus coba ditanggulangi oleh anak-anak Orange Louvre. Berarti di sini Ion sudah menyelesaikan Clock of Destiny dan juga Lightning Trunken. Itu bakal kasih damage yang sangat besar. Divine Glyph bisa jadi salah satu item yang bisa diambil nantinya. Kalau kita lihat dari seorang Chibi, dia memiliki Raptor Machete, Swift Boots, dan juga Blade of Despair. Maka coba untuk mungkin bergerak ke arah Demon Hunter Sword. Betul. Dan lihat dari seorang Soul, bahkan dia udah jadiin Deadly Blade untuk bisa meminimalisir regen ability dari seorang Joker dan juga aim. Dan juga dia memiliki Bloodlust X ditambah dengan Oracle. How do we kill this guy? Oh yes. Maybe butuh Necklace of Durance. Tapi masalahnya belum ada yang punya Necklace of Durance ataupun Deadly Blade. Dan mungkin bakal dibuild sama ini sih Parsia. Kalau enggak ke arah Rafaela ya. Tapi kali ini Rafaela udah jadi ke arah Enchanted Talisman. Untuk menambah cooldown reduction plus mana juga. Tapi lihat Cipunlang. Regen mananya ya. Kalau gini dari seorang Rafaela bisa nge-spam. Dia punya Holy Healing, Light Retribution ataupun Holy Baptism. Tapi masalah Holy Baptism itu kan area efeknya kan kecil banget ya. Dan agak susah diarahkan juga gak sih? Bisa dibilang arahnya juga linear ya. Lurus Iya. Dan AoE-nya benar-benar kecil banget gitu loh. Dari Holy Baptism-nya sendiri. Tapi ya Lord sudah datang ke Land of Dawn. Kalau kata Oji, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Selamat datang di Land of Dawn dan selamat mengacaukan turret-turret yang ada di Land of Dawn juga. Karena sudah diinisiasi terlebih dahulu oleh anak-anak EVOS SG, melihat mereka sudah memegang keunggulan atau kendali game, bahkan kendali mapnya. Bahkan Soul Quicksand Guard bakal coba untuk menahan damage output. Dan ada Mountain Shocker di open. Anak-anak Orange Louvre sudah mengetahui tapi mereka sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Benar, karena memang tadi ketika membuka Mountain Shocker, itu posisinya Lordnya udah lumayan sekarat. Ya. Walaupun mereka nggak bisa colong dengan Mountain Shocker, kalau mereka maju ke arah sana pun bakal jadi kerugian yang sangat besar untuk teman-teman dari Orange Louvre sendiri. Mereka memilih untuk oke, kita main defensive mode aja. Karena secara defensive mode pun mereka punya dua hero yang menurut aku masih bagus banget untuk bermain dengan jarak jauhnya. Yakni Fasha dan juga Yi Sanshin. Mungkin nge-spam Floodblood dan juga Feeder Architect bisa nge-stopin Lordnya. Apalagi Lord masih Lord pertama di menit 11. Tuh, belum terlalu keras tapi kali ini masih Lord ungu. Bakal coba untuk bergerak ke arah tengah, Jipunlang ejektornya connect ke arah seorang Joker, langsung ada dapat flash bakal coba digunakan Aim dalam bahaya, tapi lihat Pokemon pun datang menghajar ke arah seorang Aim. Rafaela ke takedown, tapi lihat Lordnya udah mulai berjalan, Mountain Shocker mulai nyicil ke arah seorang Ion, ada juga Raging Sandstorm, Lordnya menghilang tapi di depan Soul dalam bahaya, masih ada Quicksand Guard, masih ada Oracle, look at the regen ability yang digunakan, langsung menambah darahnya dalam seketika begitu banyak. Potato-nya juga masih ke takedown. Sementara itu Puja coba ternyata ke arah seorang Soul dan dua ternyata berhasil dihajar oleh anak-anak Orange Louvre dan masih bisa bertahan. Betul banget, overdrive yang terlalu banyak kali ini tapi unstoppable untuk seorang Ion dengan Lightning Arrow dan juga dengan dia punya Thunder Strike. Tapi lihat Feeder Architect-nya berhasil men-stop seorang Ion sendiri tapi masih ada Pokemon yang diving without thinking dan malah memberikan poin untuk teman-teman dari Orange Louvre. GPL sendirian. Apa yang bakal terjadi oleh seorang GPL? Chibi kali ini mencoba untuk mendapatkan keuntungan dengan mengambil blue buff milik tim EVOS SG dan bahkan mereka bakal mencoba untuk merontokkan turret-turret milik EVOS SG selagi teman-teman dari EVOS mencoba untuk respawn kembali lagi ke dalam lane of dan Mountain Shocker dibuka mencari posisi lane teman-teman EVOS SG dan mereka kehilangan dua turret secara langsung. Oke, ini menjadi keuntungan yang cukup bagus tapi lihat di top lane-nya mininya pun udah mulai nge-push. Neo di unstoppable force tapi terkena stun. Masih ada backup law and order dari seorang Joker, ejektornya kemana belum digunakan tapi Soul cukup tanky dengan adanya Desert Tornado. Tapi mereka nggak mau komit lebih lanjut. Tapi ternyata ada Neo, Feather Ice Strike dan ejektor ngibrit dari seorang GPL demi menghindari damage yang berlebih
dari seorang Parsha. Yes, EVOS SG harus bermain dengan sangat hati-hati. Mereka kadang melakukan overdive yang tidak perlu. Sehingga mereka rugi banyak hal. Seperti yang terjadi di bawah tadi dengan Harit yang diving dan bahkan menahan aggro turret. Itu terlalu sakit, apalagi itu scaling ya damage dari turret sendiri. Oke, Joker. Yes, bakal coba digunakan tapi di arah depan bakal terkena stun. Lagi-lagi Black Dragon form dari seorang Pokemon mulai memutar-mutar karena backline Chibi dalam bahaya. Masih ada Dragon Tail, tapi ternyata di depannya Soul harus menghilang. Dan anak-anak EVOS SG pun langsung initiate untuk retreat. Karena tanpa adanya Soul, mereka tidak cukup untuk memaksa Orange Louvre team fight lebih lanjut. Karena mereka bakal outnumber. Ya, dan juga Chibi sepertinya sudah mendapatkan item yang diinginkan. Level 15, level 14 menit sudah Blade of Despair, Demon Hunter Sword dan juga Endless Battle. Sedangkan dari seorang Yuzhong, dia butuh banget tambahan regen lagi. Tapi lihat sebelah sana injector karena seorang Joker. Apa yang bakal terjadi dengan seorang Joker sendiri kali ini? Terkena lagi Arrow dan juga Thunder's Run. Berhasil hilang dan di take down oleh tim EVOS SG. Ini dari kedua tim saling pick off terusan ya. Dimana kedua tank dari GPL, terus sekarang Joker. Siapapun yang di depan pasti bisa terkena instant burst damage banget. Karena kita sudah berada di menit 14. Udah banyak item yang mereka miliki, tentunya akan menambah kekuatan mereka. Dari segi skillnya juga damage outputnya bakal semakin menggila. Tapi kali ini anak-anak EVOS SG langsung bergerak ke area Lord. Dan juga udah ada Shea Halbert dari seorang Soul. Ya, tapi dari sebelah sana langsung buka Zaman Force berfokus untuk dapetin ke arah Lord. Dan sepertinya tanpa ada kontes sama sekali. Anti-Kira tadi udah sempat dibikin sama seorang Joker. Mencoba untuk menahan physical defense dan juga memberikan HP regen bersama dengan 920 HP. Masalahnya dia memang makin tebel. Tapi kalau dikasih magic penetration dari seorang Ion itu bakal menangis juga sih. Karena defense glaive sudah diselesaikan oleh seorang Ion sendiri. Di sisi lain juga Soul sudah mendapatkan ke arah si Halbert. Bukan lagi Deadly Blink. Dan bakal nge-stop regen dari aim maupun dari seorang Joker. Plus dapat tambahan attack speed. Betul. Kali ini juga udah punya Queen Swing dan mungkin nextnya bakal Immortality. Dari sisinya Orange Louvre mereka butuh yang namanya Athena Shield. Oke, tapi di arah depan terkena stun dari seorang Jipunlang. Bakal coba dihajar. Ada Glorious Pathway, tapi di arah backline-nya Neo cukup free untuk memberikan Feather Eye Strike. Dan Lotte udah mulai berjalan dari arah top lane. Raging Sandstorm-nya connect enggak ke arah siapapun. Tapi lihat aim dalam bahaya, bakal coba diincar oleh Potato. Masih ada Zaman Force, karena kini depan belakang. Tapi di arah depannya, bye-bye Joker has been taken down. Tapi Neo masih ada Feather Eye Strike dilempar oleh Jipunlang. Tapi Lotte-nya masih berdiri kokoh dan akhirnya masih bisa ditahan oleh anak-anak Orange Louvre. Ya, dan Kuja kali ini, oh my god, masih terkena Thunder's Ride dari seorang Ion. Walaupun Airbrush di take down oleh seorang Ruby, apa yang akan terjadi di Land of Dawn kali ini karena base-nya masih terbuka dengan sangat lebar. Yes, sementara itu Kuja dalam bahaya, bakal coba diincar. Potato, masih ada Zaman Force. Chronodes depan belakang kanan kiri, tapi masih ada Don Walking. Area Movena juga masih bertahan, mencoba untuk mempertahankan diri. Tapi look at the damage. The last man standing, JB dilempar di ejector. And I think EVOS SG berhasil mengalahkan Orange Louvre dan mereka berhasil melaju ke babak selanjutnya. Once again, congratulations. Wow. Pembalasan dendam dari game pertama menuju game kedua, ketiga juga kali ini. Dari gol yang sangat baik dan EVOS SG berusaha dengan sangat luar biasa. Kurangnya dari match dari Orange Louvre membuat permainan yang dimiliki sama Orange Louvre jadi agak sedikit pasif. Mereka harus mencoba bergerak dengan lebih sabar, mencoba untuk mencari momentum. Memang EVOS SG sempat bermain dengan cukup terlalu berani, bisa aku bilang. Karena Eudora, Yuzhong, Harit juga sempat di take down, menyisakan seorang Jauhead tersedia di Land of Dawn. Iya, tapi ada sedikit funny moment juga ya tadi.